Halo Universitas Bunda Mulia, saya Victor Betaliano sebagai Store Manager di Little Talk Coffee. Baik Pak Victor, saya ingin bertanya, dari pihak Little Talk sendiri, bagaimana cara untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari ampas kopi atau sampah yang dihasilkan untuk membuat menu di Little Talk? Oke, untuk ampas kopi yang ada di Little Talk Coffee sendiri, itu kita mostly kita jadikan pupuk tanaman dan beberapa kalau misalnya ada bagian-bagian di kita jadikan penggunaan untuk asbak. Jadi fungsinya supaya abu-abu rokok itu nggak kemana-mana. Pertanyaan kedua, jika ada pengolahan sampah pada sampah-sampah yang dihasilkan, apakah ada perbedaan mengolah sampah organik sama anorganik? Untuk pengolahan sampah organik dan anorganik, saat ini kita sudah melakukan pemilahan. Contohnya kalau di posisi barista itu kita memisahkan antara sampah plastik dan sampah ampas kopi, salah satu contohnya yang nantinya dijadikan untuk pupuk tanaman, dan kalau misalnya customer juga ada yang minta, kita bisa kasih juga. Itu biasa sih oleh customer bisa dijadikan sabun, dijadikan juga masker dan lain-lain. Kalau untuk dari sampah di bagian dapur kita udah langsung pilah aja sih, yang plastik, terus yang gampang didaur ulang juga seperti sampah bekas-bekas sisa makanan atau kulit-kulit bahan baku itu. Pertanyaan ketiga, apakah coffee shop Little Talk menghasilkan limbah yang akhirnya diolah untuk bisa dipakai kembali? Nah, untuk saat ini kita belum menggunakan kembali limbah yang ada. Baik, sekarang pertanyaan kelima, bagaimana sih para pegawai Little Talk ini bisa menjaga kebersihan dapur agar terbebas dari sampah-sampah yang berantakan? Yang selalu kita lakukan adalah kembali ke value, itu ada namanya attention to detail sama clean as you go. Jadi kayak misalnya ada clean as you go itu adalah begitu habis ambil bahan baku atau melakukan pekerjaan itu langsung segera dirapikan kembali, karena untuk menjaga kebersihan dan harus apa ya bahasanya ya, mungkin gercep lah, biar gercep gitu. Apakah pihak Little Talk menggunakan sistem 3R untuk penanganan sampah yang dihasilkan? Iya, salah satu contohnya adalah kulit lemon. Karena biasanya kan orang pada ambil isinya aja atau airnya. Nah, kita manfaatkan kulitnya juga untuk garnish pada minuman. Dalam penanganan sampah sendiri, apakah pihak Little Talk langsung membuang saja sampah-sampahnya ke pembuangan sampah TPA atau diolah lagi seperti pupuk kompos? Yang saat ini kita olah jadi pupuk kompos itu hanya ampas kopi sih, karena emang itu juga yang paling lumayan efektif lah saat ini. Siapa saja yang terlibat dengan penanganan sampah di Little Talk? Pertama-tama keterlibatannya dari staf Little Talk sendiri itu akan dikumpulkan di satu titik. Nah, di situ nanti dari petugas kebersihan akan bantu di deliver lagi ke titik lain yang akan dibawa oleh waste for change. Apakah dalam penanganan sampah yang ada di Little Talk pernah terjadi masalah? Pernah terjadi masalah, itu salah satu contohnya ya. Dari staf Little Talk sudah dikumpulkan di satu titik, dan di titik tersebut itu petugas kebersihannya mungkin lagi nggak masuk atau gimana, jadinya mistis itu numpuk berhari-hari yang akhirnya jadi bau dan kotor gitu. Apakah pihak Little Talk memiliki cara penanganan sampah yang khusus dibandingkan dengan pihak coffee shop lainnya? Ya, salah satunya bekerja sama dengan Waste for Change untuk mengolah dan memilah sampah organik dan anorganik sih.
apakah penanganan sampah ampas kopi dengan sampah-sampah yang lainnya itu sama atau tidak? Bisa dijelaskan? Ya jelas beda sih. Sebenarnya kalau misalnya kayak dari penanganan ampas kopi, nggak perlu terlalu ribet dicampur dengan berbagai macam bakteri atau bahan-bahan kimia. Jadi emang cukup kayak apa ya, kan kadang-kadang ampas kopi itu masih suka basah, itu cukup dikeringin aja, dijemur, dan kadang-kadang dia bentuknya kayak pak gitu, padat gitu, mesti kayak dipisahin lah, dileburin. Begitu udah kayak bentuknya bubuk lagi, udah ditaruh aja di tanaman. Apakah sampah-sampah yang dikumpulkan di coffee shop Little Talk itu dikumpulkan berdasarkan dengan jenis-jenisnya? Iya, sampah organik dan anorganik. Dan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pihak Little Talk setelah sampah-sampah tersebut dikumpulkan? Tidak ada, karena memang dari awal udah kita pisahin yang mana organik dan mana anorganik. Jadi supaya kerjanya sekali aja. Apakah ada pembagian khusus yang dilakukan oleh pihak Little Talk dalam pemilahan sampah di dapur Little Talk? Ya jelas lebih teratur, karena misal ada sampah basah dan sampah kering itu ketemu, dan itu lama-lama berdiam itu bisa pertama bau busuk, dan kedua paling amsyong tuh kalau misalnya si plastik bagnya itu bocor, jadi malah berceceran kemana dan lebih bau gitu, lebih susah dibersihinnya. Apakah bahan makanan ataupun juga biji kopi pernah dikerubungi oleh binatang-binatang pengerat di dapur Little Talk? Sejauh ini sih nggak pernah. Apakah dari pihak Little Talk memiliki siasat sendiri untuk mengatasi binatang pengerat yang akan menghubungi bahan makanan dan juga biji-biji kopi yang akan digunakan? Caranya pertama kita pilih dulu jenis-jenis bahan bakunya. Misalnya untuk yang frozen ya otomatis pasti ditaruh di freezer. Terus untuk bahan-bahan kering itu kan umurnya lebih lama, itu bisa ditaruh di suhu ruangan. Dan kalau misalnya memakai bahan-bahan basah kayak apa ya, daging-daging yang udah siap dimasak, biasanya kita taruh di chiller aja. Nah berikutnya itu kita harus bikin jadwal kebersihan berkala. Misalnya Senin bersihin apa, Selasa bersihin apa. Jadi supaya kebersihannya itu tetap terjaga gitu. Bagaimana jika si kopi dan bahan-bahan untuk membuat makanan ataupun makanan yang sudah jadi dikerubungi oleh binatang pengerat? Ya langsung dibuang aja, karena emang udah nggak layak konsumsi. Jadi apa ya buat apa dipakai gitu. Apakah ada cara khusus untuk membersihkan biji kopi dan bahan-bahan yang diserubungi binatang pengerat? Karena di stok nggak cuma ada kopi aja, jadi emang lumayan bervariasi sih. Cuma yang lebih sebenarnya nggak di stok doang, itu kayak pengetahuan umum seperti kutu di beras atau di bahan-bahan yang berbahan tepung. Kalau untuk di beras sendiri sebenarnya bisa ditangani pakai daun salam, taruh aja nanti dia hilang. Atau sebelum disimpan itu kan suka ada kayak tepung-tepungnya tuh beras. Nah itu dibuang dulu tepung-tepungnya, jadi begitu terima, kayak orang dulu biasanya suka ditampah tuh. Nah itu tuh biar tepungnya hilang, jadi sebenarnya si kutu itu asal dari tepung itu. Itu sih. Jika dari pihak Little Talk memasang instalasi pembuangan air, maka air tersebut akan diolah terlebih dahulu. Jadi apakah air yang telah diolah dapat digunakan kembali oleh pihak selanjutnya? Saat ini yang kita gunakan saluran gas trap itu hanya di dapur aja, jadi dia menyaring minyak dan lemak itu sih. Jika dari pihak Little Talk tidak memasang instalasi pembuangan air, maka apakah alasannya?
Kenapa pihak Little tidak memasang, padahal bukankah lebih baik untuk mengolah air limbah menjadi air yang bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain di dalam produksi di Little Talk? So far sih enggak, langsung dibuang aja ke saluran. Fungsinya ya kenapa di jet strap itu supaya pipanya itu nggak mampet aja, jadi nggak nggak jebol lah pipanya, jadi nggak banjir kemana-mana. Apakah pihak dari Little Talk sendiri memasang instalasi pembuangan air? Apakah pembuangan air langsung dibuang melalui saluran atau diolah terlebih dahulu? Kalau nggak dipasang si grease trapnya ini, jadinya ya pipa saluran airnya bakal tersumbat, dan malah bukannya airnya ngalir dan bisa diserap oleh lingkungan, akhirnya ya jadi malah ngerusak, karena kan si airnya itu mengandung minyak, lemak tuh.